Gayuba Remix. Gayuba Remix. You know I'm gonna get. Halo Fitness Mania, saya lahir di Jakarta tanggal 6 Mei tahun 70, udah tua ya, berarti udah lama sekali. Tapi saya bersyukur Binaraga katanya bisa bikin awet muda, mudah-mudahan. Saya look forward, karena gimana pun juga gaya hidup yang sehat adalah sebuah investasi, mudah-mudahan. Nah, setelah melihat video tadi, kesehatan dan sumber dari kesakitan. Kenapa berawal dari mulut kita? Karena memang benar apa yang kita makan itulah yang mencerminkan diri kita atau yang mengimplementasikan diri kita. Bisa digambarkan jika kita makan makanan yang tidak sehat secara terus-menerus, maka tubuh yang tidak sehat juga yang akan kita dapat. Berbeda jika kita makan makanan yang sehat, maka tubuh yang sehat juga yang akan kita dapatkan. Nah, intinya kita harus cerdas mengatur pola makan kita. Bukan berarti kita tidak boleh makan makanan seperti mie, burger, nasi goreng, dan lain-lain. Tetap boleh, bahkan Adere menganjurkan untuk menikmati makanan kita. Tapi harus diperhatikan porsinya, jangan terlalu sering, dan tetap utamakan makanan yang bergizi dan sehat. Oke, next, berikutnya adalah olahraga. Menurut Adere, waktu yang tepat untuk berolahraga adalah pada saat energi level kita paling tinggi. Boleh di pagi hari, siang hari, malam hari, tergantung energi level tertinggi kalian di waktu yang mana. Tapi juga harus diperhatikan, jangan terlalu overtraining. Lalu jenis olahraga apa yang efektif menurut Adere?
Jawabannya adalah pengencangan otot rangka atau latihan beban adalah aktivitas yang paling efektif untuk membakar gula dalam waktu yang singkat. Berikutnya adalah safety dalam berolahraga. Tujuan berolahraga adalah meningkatkan kualitas kesehatan kita, bukan malah menjauhkan kita dari kesehatan. Jadi, ada tahapan latihan dan porsi latihan masing-masing. Yang sering terjadi adalah kita memaksakan diri kita, padahal kondisi kita kurang memungkinkan, misal sakit, kurang istirahat, dan lain-lain. Ada juga yang tidak terbiasa berolahraga, tapi langsung memaksakan berolahraga dengan intensitas yang tinggi. Maka dari itu sering terjadi kejadian seperti cedera sampai kematian dikarenakan memaksakan diri. Lakukan olahraga dengan bertahap dari mulai pemanasan sampai pendinginan. Dan juga jangan memaksakan diri. Oke, next, poin ketiga adalah istirahat. Istirahat menurut Adirai dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tidur, rekreasi, relaksasi, dan meditasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tidur. Tidur tidak dipatok harus berapa jam, karena kebutuhan orang berbeda-beda sesuai umur dan aktivitasnya. Yang terpenting menurut Adirai, hindari tidur saat keadaan perut kenyang, agar organ kita juga ikut beristirahat. Yang kedua adalah meminimalisir aktivitas sebelum tidur. Yang ketiga adalah pastikan kondisi ruangan bersih, hening, dan tidak terlalu terang. Yang keempat adalah matikan dan hindari peralatan elektronik di sekitar kita. Dan yang kelima adalah upayakan untuk tidur dan bangun tepat waktu di waktu yang sama. Oke, next, setelah tidur berikutnya adalah rekreasi. Sangat penting ketika tubuh dan otak kita sudah lelah dengan pekerjaan. Tubuh dan otak kita juga perlu istirahat dan diberi kesenangan melalui rekreasi. Contohnya, kalian bisa rekreasi di alam terbuka, seperti pantai, pegunungan, taman, dan lain-lain. Yang keempat adalah meditasi. Bersahabat dengan keheningan, merefresh otak kita, dan mengatur nafas kita. Menurut Adirai, nafas kita adalah kendaraan pikiran kita. Jadi, itulah 4 aspek penting agar istirahat kalian berkualitas, yaitu tidur, rekreasi, relaksasi, dan meditasi. Cukup pembahasan kali ini. Menurut Adirai, ada 3 komponen pola hidup sehat, yaitu pola makan yang baik, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Kualitas kesehatan kita 80% sebenarnya dipengaruhi oleh pola hidup kita. 20% baru faktor eksternal. Kadang kita beranggapan, aduh saya sakit karena bakteri ini, virus itu, karena keturunan, dan sebagainya. Padahal yang terjadi itu adalah efek akibat pola perilaku kita sendiri. Cukup pembahasan mengenai pola hidup sehat ala Adirai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.